nonton Edi TV? Sudah lama. Sudah berapa bulan? Sudah 1 bulan. 1 bulan. Silakan Bang, apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Apa temanya, Bang? Tema kita mengalir aja sebenarnya. Apa yang Anda kuasai? Karena kita biasanya setiap satu orang tuh dia biasanya udah satu tema. Ini saya perhatikan Abang selalu membahas Muslim. Selalu membahas Islam. Ya. Bukan selalu membahas Islam. Selalu menanggapi Islam. Begitu. Agama Islam tentunya ya. Iya, saya menanggapi apa yang umat Islam katakan terhadap Kristen, saya balikkan kepada mereka. Di sini saya, Bang, sebenarnya mau bertanya, apa sih kewenangan Bang Edi sini? Selalu membahas-bahas agama. Kewenangan saya adalah meluruskan apa yang orang Islam katakan terhadap iman saya. Contoh. Sebentar Bang, ini Abang ngomong, dijawab Abang nggak mau. Abang kan tanya saya, apa kewenangan saya untuk membahas agama Islam, menjawab agama Islam itu kan? Ketika ada orang Islam bilang bahwasanya Yesus kami menubuatkan tentang seorang nabi yang akan datang, namanya Muhammad, untuk meneruskan ajaran Yesus kami. Maka saya sebagai seorang Kristen punya kewenangan untuk menjawab itu, untuk meluruskan fitnah dan halusinasi umat yang tukang minum kencing air kencing onta. Nah, itu kan melenceng lagi. Selalu melenceng. Umat apa, agama apa yang minum air kencing onta di Arab? Jawab itu. Meninggal dunia. Enggak usah. Ini Anda menyembunyikan sesuatu di dalam hatimu. Jangan seperti Muhammad yang tukang menyembunyikan sesuatu dalam hatinya. Bang Zainul, Bang Zainul, dengar dulu Bang Zainul, sedikit Bang ya. Nanti Abang bicara, dengar Bang ya. Benar atau fitnah bahwa umat Islam pergi ke Arab Saudi, di sana mereka membeli kencing onta dan meminumnya. Benar atau salah? Itu lagi apa wewenang Abang menanyakan seperti itu? Saya nggak menanyakan. Saya hanya mengutarakan apa yang terjadi. Saya konfirmasi kepada Anda, benar atau salah. Kalau saya kasih tahu sama Abang, manfaatnya sama Abang apa? Coba. Manfaatnya adalah saya membuktikan kepada para pemirsa bahwa apa yang saya katakan itu benar. Bahwa ada umat yang mengatakan bahwa Yesus kami membenarkan Muhammad. Bagaimana mungkin Yesus kami membenarkan ajaran tukang minum air kencing? Itu namanya pelecehan atau namanya pemfitnahan terhadap Isa. Gimana? Di Al-Quran kami kan ada bahas Nabi Isa. Ya, jadi boleh nggak saya tanggapi? Utusan Allah juga. Iya, ketika Anda mengatakan bahwa Isa itu adalah Yesus, ya kan? Boleh nggak saya sebagai orang Kristen menanggapinya? Kok gak ada suaranya? Mulai dah dia ini. Memang kalau udah macet-macet mereka udah pura-pura pikir. Nggak ada suaranya. Oh nggak ada. Saya ini Bang hanya menjawab dan meluruskan apa yang kalian katakan terhadap iman saya. Gitu loh. Ketika kalian bilang Yesus menubuatkan Muhammad, saya baca nih apa ajaran Muhammad. Ternyata ajaran Muhammad, ya mohon maaf aneh-aneh semua. Minum air kencing onta. Iya kan? Kenapa Bang cari tahu? Lu Abang kan seorang Kristen, imamnya aja lah Kristen Bang.
Justru ini saya menemani Kristen di dalam ajaran Tuhan Yesus nggak ada seperti itu, nggak ada ajaran Tuhan Yesus nanti akan datang lebih dari Arab, nggak ada. Yang saya bahas ini iman Kristen, gimana sih? Kenapa dicari-cari di dalam Islam kalau nggak ada disebutkan nama Muhammad di Alkitab Abang? Karena kalian memfitnah di dalam kitab kami. Oke, baik. Kita buka video ya kalau dia ngeyel teman-teman. Nih. Bang, ketika ulama-ulama kalian, sebentar ya. Nih. Ketika ulama kalian berkata bahwa di dalam Bible kami dinubuatkan Muhammad, lalu Anda katakan tidak ada, maka saya sebagai seorang Kristen itu akan mempunyai hak jawab untuk membantah atau menjawabnya. Lihat nih Bang ya, nih. Coba dengerin ya Bang sebentar ya. Dengerin sebentar. Nih. Ulangan 18 ayat 18. Pasal 18 ayat 18. Apa kata Musa? Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seorang nabi akan kubangkitkan dari mereka, dari saudara mereka, seperti engkau, hai Musa. Nanti yang akan datang di akhir zaman itu seperti engkau, hai Musa. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, sehingga kalau dia berbicara, cakapnya adalah firman, dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang Kuperintahkan. Kalau dia bicara, cakapnya adalah. Tahu suara siapa itu? Itu kan untuk umat Muslim dia ceramah Bang. Iya, ketika kalian mengutip-ngutip kitab orang lain, kalian bilang dakwah. Dia ngutip mana? Ustadz itu ngutip apa rupanya? Aduh, botol kali ya. Mengutip Ulangan 18 ayat 18. Ada itu di Quran, Ulangan 18 ayat 18 ada di Quran. Wah, itu kan yang ada ini ya kan? Ada di Quran Ulangan 18 ayat 18. Supaya Ustadz itu kan tujuannya untuk menguatkan kami agar tidak berpindah agama. Bu, masalah itu memang itu urusan kalian. Pertanyaan saya, ketika dia kutip Ulangan 18 ayat 18 yang adalah kitab kami nggak boleh merespon. Kenapa Bang respon? Itu kan untuk umat Islam sih. Memang mereka ini kan sudah saya bilang teman-teman, ketika orang Islam bahas Bible, maka itu adalah dakwah saudara-saudara. Tapi kalau ada orang Kristen menanggapi membahas Quran, itu namanya penistaan agama. Memang luar biasa memang kalian ini Bang, luar biasa. Makanya saya bilang Bang, agama Islam sesungguhnya sudah bubar kalau tidak ada polisi. Anda harus berterima kasih kepada polisi karena ketika agama Islam dibahas, dibongkar, kalian pergi ke Mabes Polri. Pak, tolong tangkap ini. Nanti dibongkar agama Islam, bubar kita. Makanya saya bilang, seandainya hukum penistaan agama itu dihapuskan, maka dalam waktu 15 tahun agama Islam sudah musnah. Kalian itu kan berdiri di balik hukum penistaan agama. Makanya tidak ada yang berani membahas agama Islam, karena kalau dibahas sedikit sudah terkeluar paspornya. Nggak percaya. Saya punya gambar bagus nih, abang nih. Saya punya gambar bagus. Kami umat Muslim di Indonesia itu jumlahnya banyak Bang. Kalau abang mau berdakwah itu ya di luar sana lah, jangan di Indonesia. Jadi jawabannya itu jawabannya Bang. Iyalah.
Ya, artinya memang tidak ada bantahan, tidak ada sanggahan, hanyalah sebuah ancaman-ancaman, hanyalah sebuah kalimat-kalimat putus asa, betul? Kalau itu udah balance itu Bang, di Kristen pun tetap ada yang membahas Islam. Di Islam pun ada juga membahas agama, abang mungkin kan oknum lah dibilang. Iya, tapi jawabannya apa? Apa jawabannya? Jawabannya apa? Iya, apa jawabannya? Mana sih gambarnya ya? Iya, untukmu agamaku, untukmu agamamu. Iya, lalu yang barusan saya putarkan tadi, yang ceramah Abdul Somad, ceramah Ustadz ini, Ustadz itu, ketika membahas agama Islam. Aduh, nggak tahu Itu kemana kan gambarnya. di wilayah Islam dia bicara. Di wilayah Islam. Iyalah, Maksudnya Indonesia bukan wilayah Kristen. mana wilayah Kristen? Kristen kan minoritas. Oh gitu. Jadi kalau minoritas, Kalau di Italia sana atau di Jerman sana orang Kristen juga bebas ngomong. Tidak ada. jadi peraturannya di mana? Oke, jadi peraturannya di mana ada mayoritas, di situ mayoritas bebas gitu. Iyalah. Gitu peraturannya. Oke, jadi coba saya pengen dulu satu statement dari abang nih biar keren abang nih. Jadi berhubung umat Islam mayoritas, maka umat Islam boleh semena-mena, boleh bahas agama orang lain sesuka hatinya, betul? Itu kan di dalam wilayah Islam ya. Nah. Dengar dulu. Berarti karena umat Islam mayoritas, maka umat Islam bebas suka hatinya membahas agama orang lain, betul? Kok betul? Sekarang main ceret, terdiam. Bang, tenang dulu bang, jangan gini-gini terus abang nih, goyang-goyang terus abang nih. Abang habis nenggak ekstasi itu gimana bang nih? Kok gini-gini terus abang nih? Bahaya bang. Kenapa bang gini-gini terus? Baru nenggak ekstasi. Agama abang diajarkan memfitnah ya? Enggak, aku tanya, saya bertanya. Kenapa bang begini terus? Kenapa? Tapi abang bilang aku ekstasi. Iya, tapi abang goyang-goyang terus begini. Ada lagunya itu bang. Ekstasi, bikin generasi mati. Ya itu. Baik sangka. Makanya abang jangan kebanyakan minum obat. Agama abang nggak jelas. Gini terus abang ini. Makanya omongannya ngatur kemana-mana. Coba dengar dulu. Apakah jika seorang karena Islam mayoritas, karena Islam itu di jumlahnya. Dari abang ini nggak ada yang bisa diambil. Nggak ada contoh yang bisa diambil. Udah. Orang ngomong apa sih? Kalau abang menjadi Yang Kristen dibahas itu, apa, yang dijawab apa? ini selalu semena-mena menghina Islam gitu. Nah iya. Menghina. Bang, kalau sempat ada muslim yang bisa membuktikan bahwa saya menghina, memfitnah, mengatakan sesuatu yang bukan fakta tentang agama Islam, saya siap terjun dari Monas. Indonesia jangan sembunyi terus. Bang, sudah saya bilang, kalau ada Islam yang bisa membuktikan bahwa apa yang saya katakan di channel saya ini fitnah, saya lompat dari Monas. Coba tunjuk satu apa yang fitnah saya terhadap agama Islam. Coba. Saya tantang Anda untuk membuktikan satu fitnahan saja. Gak usah fitnah, secuil fitnahan saya terhadap agama Islam. Tunjukkan. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya tadi ada Pokoknya. Dengar, tunjuk satu apa? Satu. Ya, saya lupa. Lupa. Terus di mana? Sebentar, di mana saya fitnahnya? Abang cuman ya merendahkan. Merendahkan. Apakah ketika saya mengatakan yang fakta, ketika saya ungkapkan apa yang benar-benar terjadi tentang Muhammad, apa yang diajarkan Muhammad, apakah itu merendahkan?
Merendah kalau ngomongnya itu sok modelnya. Iya, saya juga. Itu masalah saya orangnya sok, ngomongnya sok, itu masalah perkara lain. Apakah yang saya katakan itu fitnah atau tidak? Sudah didakami. Iya memang betul, itu Terus betul. kalau betul, kenapa Anda curhat terus ke sini? Semestinya juga abang bilang Nabi kami itu agak lain. Apa pengertian agak lain? Apa pengertian agak lain? Beda. Banget itu. Beda kan? Luas arti lain. Beda kan? Banyaklah artinya itu. Oke, sekarang saya tanya. Sedang bang agak lain. Sebutkan satu nabi yang kena sihir selain daripada Muhammad. Sebutkan. Kalau kita di Medan bang bilang agak lain. Jangan lari kemana-mana dulu bang. Kutanya dulu bang Zainal. Sebutkan satu nabi selain Muhammad yang